Pentingnya agama ini dikawal dengan logika, dengan ilmu kalam atau istilahnya ilmu tauhid. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan agama ini adalah dinun akliyun, sesuatu yang logis. Sehingga Rasulullah SAW niku punya sikap, punya perilaku yang tidak lazim sebagai orang pilihan. Saya sering bela Rasulullah SAW dengan pembelaan, andaikan Nabi Isa semalaman itu sholat sujud, dengan Nabi itu dahar sarapan. Cara Mbak Idris wis juk kabeh, wis lesu kabeh. Niku tesih afdal kanjeng Nabi Muhammad SAW dahar. Karena Nabi itu dadi Nabi itu setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi itu harus terus-menerus memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah, memperlihatkan sisi manusianya. Sebab itu Nabi pernah dipuji Allah itu dengan standar yang unik. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu dahar. Tapi kata dahar di sini adalah nafyun li uluhiyati Muhammad. Justru ada maklumat bahwa Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan dan selamanya juga tidak akan Tuhan. Karena kula suwun niki mas-mas kula sing seneng mangan kados Mas Samak bareng niku radi warasatul anbiya niku. Terus hal-hal biasa itu kalau dilakukan Nabi Muhammad jadi luar apa? Biasa. Jadi penting memperlihatkan al-a'rad apa? Al-basyar. Lan kula suwun niki mengke wonten mangan tenang mawon niati jenengan mengikuti Nabi sing model-model al-a'rad apa? Al-basyar. Ini penting sekali karena ketika Nabi Isa terlalu khusyuk, terlalu sempurna malah dipertuhankan. Lan Nabi nu trauma terus damel manhaj ngetokno basyariah. Mulane terus dados akidah sedanten umat Islam boten sekedar ahli sunnah semuanya. Ketika nyifati Nabi ini wonten al-a'rad al-basyariyah. Cara Said Marzuki ngistilahkan wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Sehingga ayat yang tadi illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu madhep muji Nabi yang luar biasa karena ada maklumat nafyun lirrububiyah, menafikan bahwa Rasulullah Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan. Sebab itu Nabi begitu bangganya ketika menyebut dirinya anak Abdullah wa Rasul, dimulai dengan kata apa? Abdullah wa Rasul. Buatan ngangge istilah-istilah yang keren misalnya Ruhul Kudus atau apa, tapi pakai istilah anak Abdullah wa Rasul. Terus ini supaya jenengan bangga. Justru dengan logika-logika sing dibangun Rasulullah ini, hadat din itu abadi. Kedua menyangkut mukjizat. Nabi itu orang paling menghindari mukjizat yang khariqun lil adat. Malah Allah ngendikan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Muhammad ki ora usah njaluk mukjizat. Pengalamanku dadi pangeran jare Allah niki kula ngerilek mawon. Iku angger tak kei mukjizat itu malah jadi hoax, jadi masalah karena kalau dahsyat dianggap sihir. Kayak misalnya wa atayna samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Ada onta keluar dari batu besar sebagai mukjizatnya Nabi siapa? Saleh. Malah menjadi masalah. Terus niki kalau cerita hadis tentang Sahih Bukhari, ada orang musyrik yang cerdas sampai saking cerdasnya jadi delegasi untuk membebaskan Asra Badrin atau Usara Badrin. Ketika dia datang ke Madinah mau membebaskan itu, Nabi itu sholat santai. Pas itu sholat maghrib, baca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bakhril masjid, baca pas sholat. Tapi ketika Nabi mulai am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, iku Jubair bin Mut'im langsung ngendikan kada kolbi ayyan sodia, sebagian riwayat kada kolbi ayatiro. Nah riwayat Musnad Ahmad fakaan nama sudia ang kolbi khina sami'tul Quran, karena di situ Allah berlogika kalau anda merasa Tuhan anda harus yakin anda sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak juga kan. Nabi Isa wulida fil ardi, Nabi Isa dilahirkan di bumi. Fir'aun juga sama, semuanya sama. Sehingga Nabi Isa tetap Abdullah wa Rasul. Makanya Allah mempertanyakan, kalau kamu merasa Tuhan, ya harus punya reputasi. Khalaqus samawati wal ard, bikin langit bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau kamu merasa Tuhan, kamu harus wujud awal. Jangan wujud ada tahunnya, ada tanggal kelahirannya, ada ulang tahunnya, kemudian mengaku Tuhan.
Jadi yang jadi Tuhan harus wujud awal, yang kita sebut wajibil wujud. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Itu Jubair bin Mut'im itu langsung iman. Itu Nabi buatan seminar Mas Sama, ambek sholat. Buatan seminar, ya ora pidato ning panggung, ya ora berlutut. Kalian sholat. Terus wong nak kondang, niku kalian sholat, kalian wiridan, nggih pun mandi. Buatan usah ngerayu, terus ngerangkul wong kesuwen, buatan keramat. Kalau itu nanti taklid ya, ini kalau cerita, ini wonten seksine wonten Habib Taufik, wonten Baidris. Kalau nu sering ditaklid itu yang, Gus, jangan ngaji kok ngawur, ngawurku bener, hati-hatimu nutupi goblokmu. Itu bukan apa-apa, karena ketika kebenaran sejati itu nggak butuh hati-hati memang. 1 tambah 1 pasti apa? 2. 2 tambah 2 pasti 4. Sehingga dalam hal kebenaran itu Allah ngendikan bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Saya lihat di kamus, qadhafa itu melempar sekenanya. Tapi karena ini hak, buat dilempar sekenanya ya tetap benar. Makanya ketika Shahihul Burda muji Quran itu fadur yazdadu husnan wa huwa muntadimun wa laysa yang kusu qadran ghairu muntadim. Mutiara itu dilepas begitu saja ya indah, diuntai ya indah. Karena tetap mutiara. Jadi orang yang membawa hak itu ya biasa saja, nggak usah jaga image, biasa saja. Karena agama ini dikawal oleh logika yang sudah absolut, apa logika yang sudah apa? Absolut. Makanya Allah begitu pede sampai ngendikan bal naqdhifu bil haqq. Qadhafa itu acak. Ya random. Makanya agama ini pernah dibawa orang yang sopan kayak Abu Bakar, pernah dibawa orang yang sering marah kayak Umar, pernah dibawa budak kayak Bilal. Itu dakwaannya itu macam-macam. Ada orang menjadi Islam tuh Mas Sama, gara-gara dia iktikaf di Hubal. Setelah itu ada saklab, ada luwak kencing. Ailahun yabulu alaihi saklab. Masa Tuhan kok dikencingi luwak? Ini Tuhan apa ini? Jadi orang Islam itu kadang ada orang itu ditanya oleh Imam Asy'ari, Bima arafta rabbak, kamu itu badui, kamu itu tidak tahu apa-apa kok menyembah Tuhan. Dia jawab, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Kalau ada kotoran sapi ya berarti ada sapi lewat. Kalau ada bekas kaki ya ada yang barusan lewat. Kalau ada makhluk berarti ada khalik. Sesederhana itu menemukan hadati. Jadi tidak perlu misalnya Mas Sama nerangno tauhid istighosah 10.000 bariku lagi terang itu kesuwen Mas Sama. Cara lasem gak masuk. Cara lasem. Lha niki kula sekali kita mbak itu. Niki kula rileks mawon. Kalau saya sopan tidak sesuai spek. Tadi niki jujur. Ini saya senang, saya tuh sudah lama komplain. Setiap beli fotonya Mbak Hamid tuh, Mbak Hamid Pasuruan itu keluarga Lasem tuh komplain. Ini bener ya, ada Alasem ini baru bener. Karena Mbak Hamid tuh lahirnya di Lasem, pinternya di Lasem. Yang mana orang Pasuruan. Jadi ini baru bener. Ngadomannya Mbak Hamid tentang Sulam Taufik ya ngedikannya ya Alasem. Tapi orang Pasuruan begitu PD-nya, Mbak Hamid Pasuruan. Saya sampai Mbak. Kapan-kapan saya mau bikin foto masih Mbak Hamid Lasem. Malah nanti malah orang tanya, Mbak Hamid yang mana? Wah ini repot. Jadi ini jelas ya. Jadi jelas. Jubair bin Mut'im itu menjadi Muslim itu karena pertanyaan-pertanyaan tadi dari Quran. Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus kalau merasa Tuhan, am indahum khazainu rabbi. Oh tanya terus apa? Makanya saya itu di rumah itu ada figura. Itu tulisannya itu ayat-ayat tentang hujjah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya punya doa. Ketika tak baca itu tidak ingin doa itu mustajab karena saya sudah terlalu banyak sering diijabahi. Jadi saya tidak ingin doa itu mustajab. Ini bukan urusan PD, ini urusan religi, urusan ubudiyah. Doa itu begini bunyinya. Ya Allah, Allahumma innaka lasta bi ilahin istahdatsnaka. Memang engkau benar-benar Tuhan, Tuhan yang tidak kita adakan. Memang engkau sudah Tuhan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Terus ngendikan terus sampai wala a'anaka ala khalqina ahadun fanusrikaka, dan engkau ketika menciptakan saya tidak minta tolong siapa-siapa. Makanya saya tidak perlu mengisrokan kau karena engkau ini aktor tunggal. Terus ngelem pangeran terus nggak jadi doa. Nah itu makom-makom yang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu atoma utisailin. Orang yang sibuk nyebut Allah tidak pernah minta, itu akan dikasih Allah di atas pemintanya orang-orang yang apa? Minta. Makanya saya itu berani jumawa, Mas Sama doa semalam sama saya berdoa itu mustajab, saya itu pasti. Itu pasti. Karena ini rival saya, ini sepupu saya, rival saya. Karena buyut saya kandung itu adiknya Mbak Abdul, adik kandung.
Ya harusnya cucu-cucunya itu rivalitas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mas Amal itu seneng Gus Pak cek dulurku. Dulur yo aku hafal Quran ndekne hafal. Saya bisa baca Ikhya ya dia harus bisa baca. Ya. Iya, ini buatan nyindir ini niki mun ngelon. Ya nangka. Loh saya itu diceritani Mbak Idris. Saya itu kemarin diceritani orang. Gus kata Mbak Idris itu Wahamid tidak sekedar wali tapi orang alim. Lah itu bener itu. Wahamid dulu itu termasuk terkenalnya Abdul Juman karena saking menguasai kitab Juman. Dulu mbah saya kan sepupu serumah dengan beliau. Itu ngelem Mas Hamid itu ngelem ngalime. Terus di sini ditambahi wali terus penak putu-putune dicucup dihormati. Repot. Repot. Ini asli lasem Mas. Ini rileks mawon Mas wes tenang mawon. Kalau niku niku sering ngasih hadiah Mas-mas kitab Ithaf Hilyatul Aulia. Gegersane ada rivalitas. Ada wa fi dzalika falyatanafasil. Saya punya ilmu sanad mutasil karena ini di Sahih Bukhari. Ilmu itu bisa diuji. Dan ujian itu yang memenangkan logika. Dulu ghanimah itu haram, normalnya ghanimah itu haram karena amwalul kufar. Dan amwalul kufar itu bisa minal bahi min samanil kalbi minar riba. Tapi era Rasulullah Muhammad SAW itu ghanimah dihalalkan. Wa ukhillat li al-ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Yang Nabi ketika itu bangganya ngendikan orti itu khamsan lam yu'tohunna ahadun qabli. Niki kula apal ora krana cerdas sasawane kowe cek sinau atusan iki. Sinau terus. Jadi sampean ora usah cilik ati Gus Pak cerdas mboten saya masih belajar terus. Jadi nyanyi saya itu gampang, cukup sampean sregep ke foto selesai. Padha-padha diri Mbah Umar. Kowe iki teng narukan sering teng narukan Mas. Kula diceritain Mbah Umar kan Kiai Hamid bin Abdullah bin Mbah Umar itu nak mulang putune iku ngerti sampean blarak daun kelapa. Niku dobong Mas. Putune ra iso maca niku. Jadi akhirnya putune pas iku ape goblok ora wani. Sajane ora niat pinter, wedi dicos niku. Lah, apa itu kita teruskan? Tangkap polisi nasani pidana niku. Saya tanya, ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian peralatan Belanda masih di sini. Jelas itu amwalul kufar bisa minta riba macam-macam Mas Mufti. Masa kita bilang gini ke Belanda, Tuan, ini milik Anda, silahkan bawa pulang. Kagungan jenengan, monggo. Ya digone mbak kon meneh. Sehingga ketika ghanimah dihalalkan itu satu ide fikih besar yang beda dengan ummah sebelumnya. Makanya Nabi ngendikan wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Karena kalau itu diharamkan berarti ada tasallutu dzalim lil mal. Nanti hal-hal yang destruktif dikuasai orang dolim dan itu membahayakan orang-orang soleh. Sebab itu terus Nabi begitu bangganya, bangga yang baik tentu. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi kadang-kadang Nabi ya kayak tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi saya mau didaftarkan Habib Ahmad katanya yang ke-11. Meskipun banyak kiai gak berani poligami dan rata-rata karena takut istri. Tapi Anda juga, saya tuh sering ditanya di kampus Mas Ahmad. Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat? Kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika. Karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah. Diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik. Membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik. Nah kalau Anda menterantarkan orang satu, haram. Dua lebih, haram. Tiga, yute haram. Itu terus dia masuk Gus. Berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Artinya apa? Kadang kita bisa menjawab hadat din itu hanya dengan akal. Terus ini lagi ada tentang di Musnad Ahmad. Nabi itu mencontohkan tidak mungkinnya syarik lillah. Ya syarik apa? Lillah. Nabi mencontohkannya gampang. Kamu itu punya pekerja, punya pembantu, kamu modali, kamu kasih uang 1 miliar, kamu modali. Punya tanah 1 hektar, kamu modali supaya dicocok tanam. Tapi setelah selesai semua, hasilnya dikasihkan orang lain. Fa'ayyukum sarrohu ayakuna abduhu kadalik. Saya ulang lagi ya, misalnya saya dengan Mas Ahmad tak kasih uang 1 miliar. Ini buat kamu investasi. Ini tanah sekian hektar kamu kelola. Setelah itu terima kasihnya sama orang lain, hartanya dikasihkan orang.
Terus Nabi tanya, siapa yang suka punya pembantu seperti itu? Ya ada ya Rasulullah. Begitu juga Allah. Allah yang bikin langit, bikin bumi, kemudian ibadah kamu kasihkan orang lain. Jadi segampang itu Nabi mencontohkan, fa inna masalah dalika masalu rajulin ishtaro abdahu min kholisi mali bifarikan aw dahabin faja'ala ya'malu wa yu'addi ghallatahu ila ghairi sayyidi. Fa ayyukum sarrahu ayakuna abduhu kada. Nah ini terus dawuh Imam Ghazali, ini kitab Ihya. Ya kita tahu kan kitab Ihya kesangannya Mbah Hamid, dulu ngaji sama banyak Habib Taufik, Habib Ja'far. Ihya itu kalau bisa jangan sekedar ngaji, ya belajar. Saya itu ini Mas Ahmad kalau mau saingan saya itu belajar Ihya itu harfan-harfa. Jadi kitab Ihya saya itu sudah jadi sarah karena ada takrirannya. Kalau nggak paham saya pakai kitab Ilhaf. Kalau nggak paham sholat hajat, pokoknya harus sampai paham. Karena takut diconyok tadi. Takut rohnya Mbak Umar datang terus bawa tadi. Maka kata Imam Ghazali menceritakan dawe Sayyidina Ali, "Tsumma la takhrul ardu min qaimin lillah bi hujjatin imma dhahirun maksyuf wa imma khaifun maghfur." Atau dibaca imma dhahirin maksyuf wa imma khaifun maghfur li alla tabtulah hujjajullah wa bayyinatuh. Saya beri contoh Mas Mufti ya, kenapa Islam itu abadi. Kata Wahab bin Munabbih, saya ini baca sekian ratus kitab. Dan tidak ada sekian nabi yang akalnya dibanding Nabi Muhammad SAW itu illa kajam biromalin, kayak satu titik debu dibanding benar rimal. Karena apa? Nabi ini menangi umatnya kuwi sono sing balelo. Nabi-nabi dulu. Nabi Muhammad itu ditinggal, digenti KUA, digenti kiai, digenti mudin, digenti kiai sing damuk bojone, digenti kiai sing rawani mulai menturu masjid wae. Niku Islam dia melaku. Karena Nabi ninggali wirosah diniyah sing akliyah. Makanya kata ulama-ulama Al-Azhar itu laulam yakun hadaddin, kata beliau, andekan Rasulullah Muhammad laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasanan. Andekan Muhammad tidak memaklumatkan kalau ini hadaddin lakana fi aklin nasi hasanan. Orang pasti sepakat itu logika yang bagus. Misalnya Allah satu. Allah itu wajibul wujud satu. Itu diantara keramatnya Imam Amudi, ada yang baca Amidi. Itu dia bilang gini, saya nanti kalau ke surga itu ke surga aja. Itu muridnya susahnya minta ampun karena dia itu ulama yang suka ngajar matematika. Sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak, kiai saya ini kan ngajar. Jadi cerita anggaran saja APBN kan. Kayaknya jadi dipotong ini gajinya. Loh itu betul, muridnya tuh mimpi, susahnya minta ampun. Guru saya ini masuk surga enggak, karena di dunianya hanya ngajar apa? Ternyata sama Allah, hei malaikatku, kamu belajar sama ulama ini, kamu iman sama saya itu wajar, kamu ikut. Maksudnya yang ikut menyaksikan ketika saya bikin surga, bikin neraka, bikin ini manusia nggak tahu apa-apa, tapi imannya setingkat kamu. Malaikat nggak terima, kok bisa ya? Terus Imam Udin nerangkan gampang. Adat tuh hitungan. Hitungan itu 2, 3 ilamalan nihayatalahu sampai miliatan sampai triliunan. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asl. Angka itu 2, 1 miliar, 1 triliun dibandingkan angka 1 tetap nisbatul far'i ilal asl. Alam raya sebanyak ini itu pun dinisbatkan Allah semuanya itu far'un dibanding aslun. Fal aslu huwal wahid. Yang pokok adalah satu, yaitu zat sing wajibil wujud. Makanya imannya dia nggak kalah sama kamu, kata Allah. Saya dulu ngaji tauhid sama Mbah Mun, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Ini kun nerangno tauhid itu gampang. Di kitab itu ada gambar. Gambarnya elek era karuan, pengarang rata-rata ra iso gambar. Ya mau nerangno tok, gambar tuh seruat apapun, sebanyak apapun dimulai dari satu titik. Dan titik itu nuktotil wujud, gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai satu titik bi kana makana wa bi yakunu mayam. Nah karena agama ini mapan, ketika santri mutong kok kiai ini itu ora terus ora Islam, ya tetap Islam. Mau ora cocok mbek kiai ini. Kok kiai ini rada ruwet, ya tapi tetap Islam. Ora cocok kelompok tertentu. Misalnya kita ormas tertentu ora cocok ormas, ya tetap Islam. Nabi ini padha-padha Nabi Muhammad. Sing sitok gelem muni Sayyidina sitok ora ya tetep nabine padha. Mbok bedane ana tambahane Sayyidina mbek ra Sayyidin. Tapi tetep nabine padha. Makanya Nabi Ibrahim itu begitu bangganya dengan Islam,
Innamat takhadtum min dunil awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Tapi kalau orang Islam enggak mawaddah pun itu dinuhu wahid. Nabiyuhu ya wahid. I'tiqaduhu ya wahid. Padahal nengan, nak ketemu ya ora tau cocok. Malah nak tukaran tak lapor Allah Taala, kowe tak hizib. Sing sitok ya maca hizib. Yang dilibatkan di Allah Subhanahu wa taala. Lah itu hebatnya Kanjeng Nabi punya ide besar Nabi Muhammad untuk ngawal hadat di. Sehingga ada konflik, ada apa, orang tidak akan yatazalzal an hadat di. Karena kuatnya hukum akli. Yang disebut cara kitab Umul Bahrain wajib akli. Sebab itu ketika Jubair bin Mut'im ini krungu, padahal Nabi buatan seminar, buatan sholat maghrib. Sholat maghrib terus ngenteni karena dia mau negosiasi, mau membebaskan Asra Badrin, tawanan apa? Badar. Bareng krungu tadi. Nanti kan Imam Bukhari kula waca ya, haddatsana Al-Humaydi wa haddatsana Sufyan qol, mohon kantun 10 menit tenang mohon. Dijamin ada makan tenang. Qal haddatsuni ani Zuri an Muhammad bin Jubair mudin an Nabi anna qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Falamma balagha ini pas sambil sholat tuh. Falamma balagha hadil ayat am khuliqu min ghairi sya'in humul khaliqun am khalaqus sama terus bala yukina intum khazain rabbika musaitir qal kada qalbi ayati rabb kada qalbi. Terus qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi syarah hadis li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Artinya gini, orang ateis itu kan yakin tidak ada Tuhan. Pertanyaannya, kalau sabaqa hadzal alama adamun fa kaifa yakunul ma'dum yakhluqu maujudan. Kalau alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti ada kesimpulan apa? Ketiadaan menciptakan yang ada. Itu banget orang masuk akal, timur banget orang masuk. Makanya li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Kalau agam hadal alam dimulai dari adamiyah berarti apa? Ada Adam menciptakan maujud atau menciptakan makhluk kan bukan mungkin. Sebab itu al-ilah kudu wajibil wujud. Dan itu Imam Ghazali kalau bikin pertanyaan di Ihya itu sederhana Mas Ahmad. Pertanyaannya gini. Bagaimana andekan kalau sebelum Allah itu ada maujud? Ya itu saja yang Allah dari Imam Ghazali. Jangan yang itu, jangan yang keselip itu. Bagaimana kalau sebelum Allah itu ada wujud lagi? Ya yang wujud paling awal saja itu yang awal. Lainnya jangan katakan itu Allah. Karena Allah itu harus wujud awal. Terus diterangkan haramnya atau mustahilnya daur wat tasalus. Jadi kalau suwon untuk beragama ini harus dikawal dengan logika. Agama ini di kaumi yakilun, di kaumi yatafakkaru. Makanya ketika Imam Qurtubi, tadi Mbak Idris nyinggung kitab Qurtubi. Di kitab Qurtubi itu ketika nafsirkan surat Ar-Rum, kalau nggak salah ayat 28. Dorobalakum matsalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Misalnya saya tak rewangi adol mobil, adol perkebunan untuk beli Innova. Tentu milik saya karena yang beli saya. Kemudian ada orang lain yang sok menguasai Innova itu. Dia cara pakai kayak pemilik, dia cara tasarruf kayak pemilik. Tentu itu enggak fair, enggak benar. Begitu juga Allah ini yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan semuanya. Kemudian ada orang senyata Allah. Kayak Fir'aun itu kan merasa sebagai Tuhan. Padahal huwa lam yakhluq al-ardo wa lam yakhluq as-samawat dan seterusnya dan seterusnya. Makanya terus ngendikan Imam Qurtubi ngendikan kula apalno nih. Wa hadhil mas'alatu afdhalu litalib min khifdi diwanin kamilin fil fiqhi. Li annal ibadat al-badaniyah la tasihhu illa bi tasihhi hadhil mas'alati fil qalb. Yaiku ijab namung milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa Kanjeng Nabi itu begitu hebat? Terus dawuh Sayyidina Ali, yahfadzu wahu bihim hujajahu hatta yuwaddi'uha man wara'ahum wa yasra'uha fi qulubi asbahihim. Kemudian logika tauhid itu diajarkan, ditiru oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, nanti murid-murid kita ditiru oleh muridnya ila yaumil kiamah. Makanya agama ini awet, meskipun kadang yang megang agama ini ya agak-agak kacau. Ya kan kita kan tidak maksum, al-insan makhluk khata' wanisnya. Itu di kampung-kampung itu kalau ada tahlilan, tahlil dipimpin Mbah Sobek, waduh suwi mesti. Jadi orang kok mikir iki kalimah thayyibah sing dadak mlebu swarga niku ora. Soale tarekah niki dipimpin Mas Ahmad mesti pikir wah suwi. Ngono, tarekah niki dipimpin Gus Bah, wah gak mantep ora aduh, ora donyane. Iku mesti ngono. Lho kula niku
Kulo kan akrab ya Gus Wafi putrane Mbah Mun. Kan beliau kan dari Thariqah napa Syadziliyah. Tapi sing isi ilmiah kulo. Tiap acara ilmiah sing isi kulo. Jare tiang-tiang Solo. Nak Thariqah anut Gus Wafi luwih pas. Nak ilmu anut Gus Bah aja. Wah sembrono tipe menangnya dhewe. Padahal saya ini yang punya sanad Thariqah Syadziliyah. Tapi piye wis kadung ora bakat. Dadi iki kerja sama ya sama sampean gawe Thariqah napa? Syadziliyah engko sing isi ilmiah kulo. Engko swargane dhisik kulo. Karena tadi agama ini pertama itu diselamatkan oleh logika. Saat beri contoh terakhir. Ketika teorinya orang Arab, masalah ini banyak, maka Tuhannya harus banyak. Sehingga ide Tuhan satu itu aneh. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad gimana? Problem kita banyak kok Tuhannya satu, enggak bisa. Itu dengan santainya, dengan rileksnya Nabi datang ke Darun Nadwa, tempat mereka kongkoi-kongkoi itu. Nabi ngedikan gini dok, kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Dengan punya majikan satu yang baik milih mana? Milih satu Muhammad. Masa milih majikan banyak yang perintahnya beda-beda? Bisa habis saya. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak yang repot kamu. Oh iya satu aja. Itu segampang itu. Doroba wa matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah terus alhamdulillah itu langsung iman. Nah semenjak Indonesia ini umumnya dunia lah ilmu logika itu terus gak pati payu gara-gara tragedi yang gersing logika terus do bid'ah dianggap pro Khalifah Ma'mun itu yang mendirikan perpustakaan ngimpor dari nopo Athena dari nopo Yunan. Akhirnya sing mandi sing khusuk-khusuk nih. Khusuk-khusuk ngempun wiridane paket maca iki iso iki maca iki entuk iki maca iki wah repot Islam dadi napa paket nak mandi ya diterusno bareng mandi ganti kiai mulane kula ngerti sowani bupati jalan bupati Gus dongakno moh nak ra mandi ketara ngergat ya atas niki kepinginane Imam Ghazali sebuti li Allah tab niki dawuh Sayyidina Ali Asnin likai la tabtu la hujaju wa bayyinatu yahfadhu wa hu bihim hujajah hatta yuwaddi'uha man wara'ahum wa yasra'uha fi qulubi asbahihim. Yaitu kita diajarkan wajib akli mohal apa akli jaiz akli. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW kapundhut itu Sayyidina Umar kan hampir gak percaya ini orang pilihan, gak mungkin Rasulullah Muhammad meninggal, paling munajat kayak Nabi Musa. Ini Abu Bakar ketika dengan santainya ngendikan afa imma ta'ukutilang kolabtum ala sudah dipersiapkan. Jadi hal-hal yang suatu saat akan terjadi yaitu intiqaluhu ila rafiqil ala ya bahasa halusnya Nabi itu intaqala ila rafiqil ala. Ini sudah dipersiapkan Allah. Makanya Abu Bakar pidato mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Bahkan ketika diuji nabinya wafat ini agama ini tetap jalan. Lo coba di TV berapa masalah di dunia peragamaan mulai setengah bulat banget rontok bulat itu ya tetap do Islam meskipun kecewa mbek kiai ini mau ngerwae pilpres pilkada nu kiai santri itu tukaran tak takoki santri kok ora anut kiaimu Gus nak gak ngobjek dhewe ra entuk rezeki segampang itu jawabnya tapi ya pangerane tetep apa iki ya didongakno asmane Allah sing rivale ya dongakno atas nama Allah. Jadi iman kita ini bukan mawaddah bainikum fil hayatid dunya, tapi iman kita itu iman liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Makanya ada riwayat adinu aqlun waladina liman la aqlala. Meskipun itu riwayat buh tenan ora pokoknya itu benar min haisul ma'na. Apa benar min haisul ma'na. Terus terakhir niki teng kitab Ithaf. Niki kula matur nuwun sanget mbek dulur kula Mas Sama mergo sing ngambung silaturahim kersane jeng ben niku wonten sing terusno tradisi alime Mbah Umar, bukan tradisi nyunyuk napa? Ya niru alime tapi ora usah niru apa? Nyunyuke gepuke napa. Kenapa saya sering pede mengatakan alim? Begini loh kata alim. Allah itu ad-dhahir, justru yang mengatakan ndak alim itu yang salah. Saya ulang lagi. Allah itu ad-dhahir, wujudullah itu dhahir, sehingga yang nggak ngerti itu yang salah. Makanya semua orang Islam harus yakin kalau dia itu alim, semuanya. Karena Allah itu ad-dhahir. Makanya falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir.
Ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah li syiddati dzuhuri ini mudah dikenali. Allah itu adzahir. Masa kamu nggak ngerti matahari? Wong banget jelas ya. Lah padahal Allah itu adharu minas syams. Makanya di kitab Ithaf diterangkan ada orang ditanya, "A'alimun anta? Apa kamu itu alim?" In qultu lastu bi alimin wa qad qara'tu kitabahu kuntu kadiban. Aku mau cokoran barang rang alim kenyek wong. Coba ya, orang tuh merasa pinter karena ngerti Eropa, orang merasa pinter karena ngerti Amerika. Masa kita tidak merasa pinter ngerti kul huwallahu ahad? Yang bener saja, tapi tawaduk keliru, ora pas tawaduk. Masa takok jenengan pirsa Muhammad Nabi ngapunten kula tiyang bodoh mboten ngertos. Oh, ngawur mboten tawaduk ngawur niku. Wah ini madzhab kula, sampean ra setuju ra apa-apa, malane kula suwun iki mengke Mas Ama, Mas Wes, Mas Aziz koalisi nglawan kula, tapi wa fi dzalika falyatanafasil mutan. Ini nak kurang yo Hamid barang delokno mboten napa-napa iki Mas. Tapi kula seneng mek dulur-dulur karena tadi kersane ngertos dulu niku kata mbah saya itu memang Abdul Mukti, Pak Hamid kecilnya namanya Abdul Mukti. Niku pemberontak. Oh seneng, tapi boten demo anarkis boten. boten. Sampai beliau itu belajar lama sekali. Lama-lama teng Termas nih. Lama teng Termas ngantos sekitar 12 tahun begini. Wah lama itu teng Termas. Nganti saking senengnya ilmu balaghah di Selo Abdul apa? Juman. Nah ini terakhir kalau nerangno balaghah itu ya penting Mas Sama. Karena balaghah itu ada konstruksi misalnya mayujibut takdim. Allah itu saking senengnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah itu ingin negur supaya Nabi tidak panik, itu redaksinya afawwahu angka. Sudah Muhammad, tidak usah kamu pikir, kamu sudah saya maafkan. Baru diceritakan sisi yang dianggap salah, bukan salah, sisi yang dianggap salah. Afawwahu angka lima adinta lahu. Itu mayujibut takdim, namanya kalau di balaghah takjilul masarroh, ngasih info yang gembira. Padahal ini konteksnya Allah mau negur Kanjeng Nabi, tapi Allah mentakdimkan afawwahu angka. Baru diceritakan masalah lima adinta lahu. Wong karwan munafik mbok izin, udah sih gede. Wong karwan wong ngawur mbok izin. Tapi redaksinya dimulai afawwahu angka. Jadi balaghah itu penting. Karena dengan balaghah terus orang ngerti kualitas pilihan-pilihan katane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contoh lagi, misalnya alhamdulillah itu kan pakai jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu status. Napa jumlah ismiyah itu? Tapi kalau jumlah fi'liyah itu bisa profan, bisa tajaddud. Misalnya begini, saya sering mencontohkan. Ra'aitu Zaidan khata thawbahu. Saya melihat Zaid menjahit bajunya. Berarti itu sesuatu yang temporer. Saya melihat Zaid di rumahnya menjahit bajunya. Karena jumlahnya fi'liyah. Tapi kalau dibahasakan Zaidun khayyatun, Zaid itu penjahit, maka profesi. Maka ketika Nabi Adam diredaksikan Allah wa aso adamu rabbahu faghwa, itu tidak ada masalah sama sekali karena redaksinya pakai jumlah filia, bahwa salah itu bukan statusnya Nabi Adam. Hanya pernah, hanya pernah. Kayak orang tidak alim, kebetulan di rumah ngajari anaknya. Itu ra'aitu Zaidan yu'allimu waladahu. Tapi wala yuqalu Zaidun alimun, wala yuqalu Zaidun alimun. Nah tentang Allah itu abadi, maka redaksi tentang Allah rata-rata jumlah ismiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah itu ranaipun Mbah Hamid. Jadi bagaimana efek jumlah ismiyah, bagaimana efek jumlah fi'li. Nggih ngoten niki ngapunten pun juk sedanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.